Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Subhanahu wa ta'ala nahmadahu allazi ja'alana min ummah khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa rasulu malikil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه سادات الكرام. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله في العالمين وبعد. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan muliakan para ulama, para habaib. Ada Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Habsyi, ada Kiai Musyaffa, Kiai Abdul Khalik, dan yang sama kita hormati tamu yang terhormat Bapak Dewan Haji Kedarisman MM, dan para asatiz, para kiai, para masyayikh, para al-immatil khususi, para hafizul Quran, hadirin hadirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pertama kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga dengan rahmat Allah juga kita dipertemukan di tempat yang termulia di muka bumi Allah, yaitu Masjid Nurul Hikmah. Sehingga dengan kehadiran kita sama-sama dapat bersilaturahmi, dapat saling bertanya keadaan, dan dapat saling mendoakan. Mudah-mudahan dengan jalinan silaturahmi ini Allah berkenan memberkahi umur kita, amin. Memberkahi kehidupan kita, amin. Memberkahi rizki kita, amin. Dan semua terjadi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi suatu nikmat yang gak terukur besarnya adalah bahwa majlis kita yang mulia ini disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan kebun surganya Allah di muka bumi. Yang namanya kebun, contoh kebun duren. Ada duren apa mangga? Duren, alhamdulillah. Tapi hanya duren saja. Kebun mangga hanya mangga saja, manggis dan sebagainya macamnya. Berbeda dengan kebun kita malam ini, semuanya ada, dan kita telah nikmati makanan terlezat yang telah dihidangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu hidangannya dimulai dari kita bersama-sama menikmati pembacaan manaqib Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang disebutkan nama kecintaan kita, guru mulia kita, beliau Romo Kiai Ahmad Asraril Ishaqi. Bahkan daripada puncak makanan rohani yang telah kita nikmati adalah kita sama-sama telah membaca, mendengar sirah manusia agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah di hati kita rahmatnya Allah, terasa di hati kita kelembutan karena rahmat Allah, kesejukan karena rahmat Allah, timbullah rasa kasih sayang. Maka majlis yang mulia seperti ini wajar disebut dengan tamannya surganya Allah, kebun surganya Allah, karena tidak ada pergunjingan, tidak ada kepalsuan, tidak ada dusta, tidak ada khianat, semuanya dalam kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah, dapat menghadiri di kebun-kebun surganya Allah yang menghantarkan kita kelak ke kebun sesungguhnya di surganya Allah,
bersama guru yang kita cintai, Mbah Romo Kiai Ahmad Asrari, yang mengantarkan kita kepada gerbong Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kita dibawa oleh beliau kepada yang tertinggi insan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tujuan kita hadir atau memperingati haul dan maulud dikatakan oleh para ulama 3 hal saja. Yang pertama adalah untuk mengenal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang hadir di sini, laki perempuan, bapak ibu, sudah kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Sudah kenal. Tetapi belum banyak tahu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul untuk kita. Ini yang jadi masalah. Dan juga dalam haul dan maulid, itu maulid, dalam haul kita ingin lebih mengenal guru mulia kita, beliau Kiai Romo Ahmad Asraril Ishaqi. Sebagaimana Bapak Maghfur sebagai Ketua Al-Hikmah Kota Semarang menerangkan, kita mari bersama-sama mengenalkan Al-Hikmah sehingga ada di mana-mana. Maka salah satu cara kita lebih dahulu mengenal beliau. Tetapi saya yakin murid-muridnya yang hadir di sini Al-Hikmah pasti sudah kenal siapa beliau. Tetapi masih banyak belum tahu siapa beliau, betul? Contohnya adalah kata-kata tertinggi beliau, bil hikmah tarqad darajat indallah. Dengan al-hikmah derajat kalian di sisi Allah akan menaik tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak yang belum diketahui. Maka dengan majlis-majlis mulia ini yang terus dikabarkan oleh para al-imam khususi, para pengurus, para ketua, para kiai, siapa gerangan beliau, maka akan kita lebih kenal dan tumbuhlah rasa cinta pada beliau. Begitu juga kita sudah kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, tapi kita banyak belum tahu apa yang dilakukan beliau untuk umatnya. Maka hadirnya kita di sini bagi yang sudah kenal, maka menambah pengetahuan dalam pengenalan itu, karena dengan bertambahnya pengetahuan dalam pengenalan akan menumbuhkan rasa al-mahabbah. Ini tujuannya yang kedua, yaitu cinta. Kenapa kita mesti mencintai guru mulia kita Romo Kiai Ahmad Asraril Ishaqi? Kenapa kita mesti mencintai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani? Dan terutama kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta ini semua diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum Allah perintahkan, sebetulnya cukup buat kita sebuah dalil yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, An-nas yuhsyar ma'aman ahab. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencintai guru mulia kita Mbah Romo Kiai Ahmad Asrari, tiada lain agar kita dapat berkumpul dengan mereka. Karena manusia pada akhirnya, terutama di akhirat kelak, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai selama dia hidup di muka bumi ini. Maka kita cinta kepada mereka dengan harapan kita bersama mereka, artinya kita berjalan di jalan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan kita haul maulid tiada lain, setelah mengenal, tahu bagaimana mereka terhadap kita, kemudian timbul cinta. Kalau tidak kenal tidak akan pernah ada cinta. Contoh satu, kenapa kita wajib mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mengetahui lebih dalam? Karena insan mulia inilah kita ada di muka bumi ini. Karena insan mulia inilah surga dan neraka ada diciptakannya Allah. Manusia, jin, malaikat, bumi, matahari, semua dunia diciptakan Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedatangan Rasulullah telah dikabarkan oleh Allah melalui Nabi Adam, melalui putranya Nabi Sis,
melalui Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meluangkan doa khusus di Mekah. Ya Allah, utuslah di Mekah ini seorang Rasul yang mensucikan penduduknya, yang membimbing penduduknya ke jalan-Mu ya Allah, dan berikan mereka berlimpah materi, makanan dan minuman. Semuanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berita kedatangan Rasul dilanjutkan dengan para nabi-nabi sampai ke Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendapatkan berita Rasul di kitab Taurat, Nabi Musa seketika bermohon kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, engkau saat ini sudah aku jadikan nabi, maka tidak perlu lagi engkau menjadi umatnya Nabi akhir zaman. Tetapi doa Nabi Musa tetap dikabulkan Allah. Akhirnya beliau ketemu baginda Rasul pertama di muka bumi, yaitu ketika Rasul akan Mi'raj, ketika Rasul salat menjadi imam seluruh nabi-nabi di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit. Kemudian di langit kelima dipertemukan lagi oleh Allah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita kedatangan Rasul terus diberitakan Allah sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam kitab Injil yang asli tertulis di sana, wahai Isa, kata Allah, kabarkan kepada umatmu bahwa akan datang nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Barang siapa di antara umatmu bertemu dengannya, hendaknya kau perintahkan umatmu untuk beriman kepadanya, mempercayai apa yang dibawa dan mengikuti ajarannya. Jadi seluruh nabi yang berjumlah 124.000 orang, semuanya misi sama, mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita sangat bergembira dengan Maulidur Rasul, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surah Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Karena Rasulullah adalah anugerah Allah terindah, teragung dan terbesar, rahmat Allah yang luas sekali, maka berbahagialah. Maka kita berbahagia dengan rahmat, dengan rezeki, dengan keutamaan, yaitu dengan lahirnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah kenal siapa beliau, tapi banyak belum tahu apa yang dilakukan beliau untuk umatnya. Antara lain, Rasulullah insan yang sudah menyayangi kita, mengasihi kita, prihatin kalau kita sakit, kalau kita susah, padahal kita belum lahir. Inilah insan mulia, karena dibuktikan pada akhir hayat beliau yang diingat bukan anak istri dan cucunya, tetapi umatku ya Allah, jangan sampai ada yang susah, jangan sampai ada yang masuk neraka, bahkan na'udzubillah min zalik. Selamatkan mereka ya Allah di dunia dari fitnah Dajjal, kemudian selamatkan mereka dari api neraka ya Allah. Itu yang selalu diinginkan, dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan Rasul yang lain, sebagaimana kita ketahui, gelar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidun. Sebagaimana dalam salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyid itu artinya penghulu, artinya pemimpin, artinya tuan. Rasulullah mendapatkan gelar ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat sebab baginda Rasul mendapatkan gelar mulia ini karena satu, al-hidmah. Apa itu al-hidmah? Yaitu pelayanan, yaitu melayani. Coba kita lihat, Rasulullah semenjak lahir sampai wafat habis hidupnya untuk melayani umat. Ketika peperangan, beliau tidak sekedar duduk senang-senang di tempat komando. Tidak, beliau waktu perangul Ahzab, perang parit, beliau ikut menggali parit, berlumuran lumpur dan debu. Bahkan ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Beliau turun tangan sendiri, memegang kapat, palu dibelah, dengan izin Allah semuanya terselesaikan. Jadi beliau ikut bertani, ikut dalam peperangan, ikut membantu umat,
bahkan bukan hanya dalam ibadah dan salat, dalam doa, dalam seluruh kehidupan Rasulullah berkhidmah untuk kita. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berkhidmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mudah-mudahan dengan maulid yang sedikit, yang sebentar, tapi Allah tulis sebagai tanda kita untuk mengenal Nabi kita, untuk mencurahkan rasa rindu kita. Mudah-mudahan ini juga sebagai hikmah kita untuk membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjadi mulia karena pelayanan tadi. Beliau melayani umat yang gak pernah habis-habisnya, bahkan sampai beliau wafat sekarang terus umat dilayani oleh beliau. Begitu pula dengan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, begitu juga turun kepada guru mulia kita Mbah Romo Kiai Ahmad Asrarul Ishaqi, bagaimana beliau melayani kalian, murid-muridnya, Handai Taulan dan sahabatnya, sehingga beliau sampai-sampai membentuk sebuah wadah yang diberi nama Al-Hidmah. Maka dari itu mari kita melayani Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melayani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melayani para ulama, para masyayikh, dan melayani kaum muslimin jika kita kepingin dijadikan Allah sebagai tuan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemuliaan itu dimulai daripada pelayanan. Kita semua berniat pelayanan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan menaikkan derajat kita, yang memudahkan urusan kita di dunia, di kuburan dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa terselip doa ini untuk Bapak Ketua Dewan Semarang. Beliau tadi saya teringat beliau bilang beliau dikejar umat, betul, untuk memperbaiki jalan ya. Kemudian untuk lampu juga ya. Nah, kita doakan beliau, ini beruntung sebetulnya umat masih ngejar. Berarti Allah memberikan rahmat. Mudah-mudahan kita doakan jalan beliau lempeng dunia akhirat. Amin. Dan kuburan beliau, kuburan kita semua yang hadir diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah antara lain fadilah, tujuan atau rahasia daripada haul dan maulid, yaitu untuk mengenal figur-figur mulia, kemudian untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, maka timbullah mahabbah, cinta. Kalau sudah cinta, maka Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Nabi Muhammad. Waktu itu sebab turun ayat ini diterangkan oleh para ulama tafsir. Pendeta-pendeta Yahudi datang ke Rasulullah di kota Madinah, pendeta Nasrani, tokoh-tokoh musyrik Mekah dan segala macam bangsa Arab datang, dan mereka seketika mengatakan, kami mencintai Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah terdiam sejenak. Malaikat pun turun, malaikat Jibril turun dari langit, perintah Allah, kemudian menurunkan wahyunya. Katakan wahai baginda Rasul, dan Allah maha mengetahui apa yang tersimpan di hati mereka. Ternyata di hati para pendeta Nasrani, Yahudi dan kaum musyrik belum beriman kepada Allah. Hanya mulutnya pengakuan semata cinta kepada Allah. Maka dari itu Allah berfirman, syaratnya untuk mendapatkan cinta Allah, maka lanjutan firman Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yaitu mereka wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Rasul, tertolak. Begitu juga hanya beriman kepada Rasul, tidak beriman pada Allah, lebih-lebih tertolak. Karena ini paket, satu paket. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini baru sempurna keimanan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mempercayai beliau, kemudian menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut al-mahabbah, yuhibbukum. Kalau sudah dapat cinta Allah, ya semuanya lempeng. Contoh guru mulia kita Romo Kiai Ahmad Asrarul Ishaqi,
kemudahan yang beliau alami, limpahan rezeki yang beliau dapatkan, apalagi di akhirat kelak nanti berkumpul dengan orang-orang yang mulia, para nabi, para siddiqin. Inilah cintanya Allah. Di dunia kita sudah dapatkan, sebagaimana dalam sebuah hadis baginda Rasul menyebutkan, jika Allah mencintai seseorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku mencintai si hamba, cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai dia. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan seluruh penduduk langit agar mencintai dia. Kemudian malaikat Jibril turun ke bumi, memberikan di hati orang-orang tertentu untuk mencintai dia. Maka ketika sudah dapat cinta Allah, maka cara pandangnya dengan kekuatan Allah, pendengarannya dengan pendengaran Allah, tangannya dengan tangan Allah. Artinya mudah dia untuk menolong orang. Pertolongan Allah senantiasa mengalir kepadanya. Kalau bermunajat, berdoa sekejap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya satu, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah anugerahkan al-maghfirah, dan itu sangat kita butuhkan. Inilah sebetulnya al-mahabbah. Maka dari al-mahabbah ini ada bukti, bukan hanya cinta, tapi ada bukti. Salah satu bukti, mari kita bersama-sama bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kemudian kita sebarkan kepada teman-teman kita, dan lidah kita juga jangan lupa selalu berzikir dan bersalawat atasnya, yang mana salawat kepada Nabi Muhammad bukan untuk Rasul, tapi kembali untuk kita semua. Contoh yang tertinggi, kenapa Allah wajibkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad di dalam solat? Maka di dalam tahiyat akhir, rukun solat adalah tahiyat wajib dibaca yang di dalamnya ada salawat. Kemudian rukun terakhir solat adalah salam sebelum kita keluar daripada salat. Allah memaksakan ini sebetulnya adalah hadiah terindah buat kita, karena tidak semua orang Islam berselawat di luar salat, betul? Ana yakin Bapak Ibu jamaah al-hidmah pasti berselawat di mana-mana setiap minggu, di RT, di RW, di pertemuan kecamatan, di kabupaten, nasional. Kenapa? Karena hadir majelis mulia ini, otomatis ada salawat dan salam. Sekian kali kita mendengar, membaca, menjawab. Nah ini istimewa. Tetapi ada di antara saudara kita gak pernah bersalawat kecuali di dalam salat. Kenapa Allah berikan itu? Karena rahmat Allah, rahmat Rasulullah. Karena sudah menjadi umat baginda Rasul, dia dikaitkan dengan baginda Rasul, yaitu melalui salawat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qutub Al-Arif Billah, Al-Walinya Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, yang di dalam maulid beliau Simtad Durar, salatun yattasilu biha ruhul musalli alaih. Ketika keluar salawat dari seseorang manusia yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasul, maka salawat ini sampai ke baginda Rasul dan bersatu ruh orang tersebut dengan ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak mau bersatu ruhnya dengan Rasul, yang senantiasa kita harapkan syafaahnya bukan hanya di akhirat, mulai di dunia, di barzah. Maka salah satu tanda cinta, perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin hartanya berlimpah? Oh banyak gak kepingin rupanya. Hanya telinga kanan saya udah kaya-kaya di depan saya rupanya ya. Insyaallah amin. Sebetulnya gampang, yang penting ada usaha sebagai wasilah. Kemudian perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawatnya? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu salawat untuk mengkayakan harta, yaitu salawat Jibril alaihis salam. Kenapa begitu ampuh? Karena malaikat Jibril jutaan tahun sudah bersalawat kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul berdialog dengan malaikat Jibril, ya Jibril, engkau pernahkah mendapatkan sebuah cahaya bintang yang sangat terang yang engkau rindukan? Iya ya Rasulullah. Sudah berapa lama engkau memandangnya? Aku memandangnya selama aku diciptakannya Allah. Sudah berapa lama engkau diciptakan Allah? Gak terhitung jutaan tahunnya.
Tahukah engkau siapa cahaya itu? Tidak ya Rasulullah. Maka baginda Rasul bersabda, itu adalah cahayaku, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun bersalawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Coba baca itu terus menerus. Anak santri kalau membaca ini ratusan kali, ribuan kali, rezekinya tumpah ke orang tuanya. Nanti turun ke Anda juga, turun ke pondoknya, kiainya, bagi kita semua turun kepada kita, sehingga dapat ini memakmurkan masjid, ya, segala macam hal yang kebaikan insyaallah akan dapat terpenuhi dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi juga ana lihat ada yang acara akikah ya, akikah, numpang akikah, yaitu siapa ini namanya? Oh, anak Sabia Anzala Sakinah bin Lutfil Hakim. Masya Allah, ini hanya sedikit saja tambahan. Anak adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hadiah terindah daripada Allah. Tetapi ingat sekaligus anak adalah amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam menyikapi mendapatkan hadiah indah dari Allah dan amanah, maka mulailah sejak kelahirannya anak itu diazankan di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. Hikmahnya dua. Pertama, setiap kita lahir siapapun dia, baik bayi muslim, non muslim, bayi Arab, Cina, Jawa, Sunda, Barat, semua sama. Setiap bayi lahir ke dunia ada satu jin yang dititipkan Allah, jin perempuan namanya Ummus Subyan. Maka bagi orang beriman tidak usah khawatir, dibacakan azan dan iqamah dia pun lari. Maka jangan heran bayi kita aman, tentrem, karena sudah nggak ada yang ganggu. Tapi lihat bayi-bayi kafir, mengerikan, karena tadi tidak ada yang mengusir. Ini hikmah batiniahnya. Adapun hikmah lahiriahnya kembali kepada kedua orang tua yang mengazankan bahwa ini anak amanah. Maka kalau sudah kanak-kanak kau ajarkan kalimat Allah, kau ajarkan cara salat, kau ajarkan bagaimana mengaji Al-Quran, engkau ajarkan dan kenalkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga melalui hayya 'alas shalah. Kemudian setelah diazan diqomatkan, yaitu ditahnik. Tahnik itu artinya sebaiknya orang-orang yang alim, yaitu memberikan ke mulut bayi itu kurma atau madu. Ini saja, nggak boleh yang lain, madu atau kurma. Hikmahnya adalah kembali kepada kedua orang tuanya, bahwa anak ini karena amanah Allah, jangan pernah engkau masukkan ke dalam tubuhnya hal yang haram. Syubhat saja nggak boleh, makan minum mesti yang halal. Ini lambang daripada makan minum. Adapun hikmah lah batiniahnya tinggi, yaitu sebetulnya kita ada tata cara tahnik itu tidak sembarangan, tidak semudah itu. Ada hal-hal yang mesti dibaca dan digerakkan. Antara lain puncaknya langit-langit lidah daripada si bayi. Agar apa? Dia punya pori-pori mulut itu kencang ketika menghisap ASI bundanya, dan seketika ASI juga akan keluar. Ini rahmat Allah yang sungguh dahsyat, yang luar biasa. Kemudian tadi kita lambangkan dengan gunting rambut. Gunting rambut tadi itu hanya lambang saja, tetapi sebaiknya nanti ini hari apa? Hari Sabtu malam Ahad. Coba cukur bayinya itu Bapak Lutfi Hakim hari Rabu, karena sunnah mencukur rambut dari Nabi itu Rabu sebetulnya, siapapun, apalagi rambut bayi. Hari Rabu panggil tukang cukur, digundul bayi ini. Jangan khawatir nggak tumbuh. Waduh, nanti nggak tumbuh, ini mumpung lagi tipis, nanti kok dicukur habis. Jangan. Bahkan ada rambut bayi itu tebal sekali, ibundanya eman, aduh ini nanti nggak tumbuh lagi. Jangan, gundul saja. Kemudian kumpulkan rambut itu, dibawa ke tukang emas, timbangan emas, numpang nimbang berapa gram. Kemudian umpamanya setengah gram diuangkan, uangnya disedekahkan. Ini lambang daripada sosial masyarakat, bersedekah, saling membantu, berinfak, bersedekah. Tetapi ada fadilah yang lain. Setiap bayi lahir membawa penyakit di kepalanya, dan penyakit itu tidak perlu takut sebetulnya.
tetapi tidak ada obatnya, dan salah satu obat satu-satunya gundul. Subhanallah. Dengan begundul, pori-pori si bayi tambah terbuka dan cerdas, gampang menerima Al-Quranul Karim. Ketika dibacakan salawat, masuk ke dalam otaknya. Subhanallah. Kemudian selanjutnya adalah diberi nama. Ini namanya bagus, Sabia Anzala Sakinah. Mudah-mudahan sesuai namanya turun sakinah, kelembutan, kerahmatan, kasih sayang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang nama mesti nama yang baik-baik, karena dia doa, bukan sekedar nama panggilan, tapi doa yang berlanjut kepada yaumil akhirat kelak. Kemudian yang terakhir adalah akikah. Ini bagi yang mampu. Akikah itu artinya pertama adalah menyembelih hewan di hari 7 kelahiran bayi. Makna kedua daripada akikah adalah memutus kedurhakaan. Jadi yang mampu, hukum akikah dasarnya awalnya sunnah. Bagi yang mampu, contoh yang mampu begini, saya punya anak, insya Allah anak perempuan, beli kambing satu mampu, artinya tidak berhutang. Besoknya saya masih bisa memenuhi kehidupan saya, membiayai anak istri, masih bisa, tidak sampai saya meminta-minta. Itu hukumnya harus itu. Tetapi kalau lebih, jangankan membeli seekor kambing, 10 kambing pun dia mampu, itu wajib hukumnya. Kemudian ada lagi yang mubah, ya dia belum mampu, kapan-kapan ya boleh. Ada lagi yang haram, dia ngambil kambing orang. Na'udzubillah min dzalik. Enggak betul itu, gak becus. Atau makruh, ngutang, kredit lagi. Allah, kemudian lupa bayar. Ini Anda mending tunggu aja dulu sampai mampu menabung. Jadi tidak ada paksaan, tetapi hikmahnya besar akikah itu. Hikmahnya bukan hanya di dunia, nyambung ke akhirat. Antara lain disabdakan Rasul, jika seorang anak telah diakikahi orang tuanya, maka di akhirat kelak diizinkan Allah untuk saling membantu, mengkatrol. Umpamanya surga itu kan bertingkat-tingkat. Ayahnya di tingkat 3, anaknya di tingkat 1. Ayahnya, ibunya rindu kepada anaknya, kepingin bersatu. Satu syaratnya oleh Allah dan Rasul, pernah diakikahi, maka diizinkan Allah ditarik naik derajat ke lantai 3. Amin ya rabbal. Begitu juga ada ayahnya di bawah, ibundanya di bawah, anaknya di atas lantai 3. Anaknya, ya Allah enggak enak saya, hati saya, ayah bunda kok di bawah, ya Allah izinkan. Ditanya sudah akikah belum? Sudah, diizinkan naik bersatu. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu kendaraan kita untuk melewati siratal mustaqim. Mudah-mudahan dengan sedikit ini ada manfaat untuk Al-Fagir sendiri dan untuk ikhwan semua. Semoga terus-menerus kita mendekatkan diri kepada Allah melalui kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan ampunnya Allah, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berpisahnya kita dalam keterjagaan ma'sumah, dan kita dikumpulkan oleh Allah dengan guru-guru mulia kita, ya Allah ya rabbal alamin, sampailah ke bendera Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak putra-putra kami, guru-guru kami, handai tawalan kami, dan curahkan rahmat kepada kami, anugerahkan kami ketaatan ya Allah. Dan kami bermohon kepadamu kemudahan dalam mengurus anak-anak kami, mengurus kehidupan dunia, dan anugerahkan kepada kami rezekimu yang halal, yang barokah, yang banyak, yang tayyib ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarah baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am fi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala hazihi niyyah wa kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sirril Fatihah. Amin ya rahman ya rahim ya rahman rahimin. Allah bihaqil fatihah bisiril fatihah sabbil mathanil mu'azzamah wal qur'anil azim. Rabbana taqabbal minna ma rajawna wa ma sa'alna wa ma amalna fi hadhihi lailatul mubarakah min sabati maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali ibni Abdillah wa ala alihi wa man walah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum ditutupnya majelis pada malam hari ini, mohon doa Fatihah teruntuk Ananda Syafia Anzala Sakinah binti Lutfi Al-Hakim, hajat akikoh, dan yang kedua hol Bapak Abdul Jabbar bin Bartam. Kami mohonkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Al-Fatihah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijah man uzad ala Fatihah barakatil Jilani wal Asaqil wa asnad liman tabayyana minhu Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iftah lana wa ahlina wa jama'atina abwabal khair wahdina sublal khair waj'alna min ahli salahi wal khair wakhludna ma khulata'i ahli syukri wal khair wa'amalna mu'amada li ahli sabri wal ridha wal khair wahshunna wadam ma'jurati ahli sidqi wal qurbi wal khair. Innaka waliyu kulli taufiqi wal khair wa dafi'u kulli al-bu'si wal dhair. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa anahum 'alal khair wa sallahum lil khair wa khadama lahum bil khair wa fiqna lil khair wa inna 'alal khair wa sirlana lil khair wa khtim lana minka ya Allah ya Allah ya Allah bil lutfi wal afi wal afiyat wal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati da'wati shalihat jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian majelis pada malam hari ini kita akhiri. Selanjutnya dimohon para habaib, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh dan tamu undangan yang lain untuk berkenan beramah tamah di belakang panggung atau bertempat di Masjid Nurul Hikmah. Dan kepada jamaah untuk tetap tenang duduk di tempat, dimohon untuk membentuk lingkaran 4-4 karena panitia telah menyediakan nasi dalaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya salli wa sallim daiman abadan كل